Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan paling responsif terhadap konsultasi curhat daripada kalian sekalian. Kali ini saya akan membacakan ramalan bulanan untuk Taurus di bulan Mei tahun 2020. Seperti apa ramalan kamu yang punya zodiak Taurus di bulan Mei tahun 2020? Saya akan membahas untuk masalah asmara terlebih dahulu. Untuk urusan asmara, sepertinya kamu sedang berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di situ ada kartu Eight of Swords yang di sini artinya di dalam hubungan asmara itu sepertinya kamu yang berusaha sendirian. Berusaha untuk bisa membuat hubungan itu baik-baik saja, berusaha untuk membuat hubungan itu menyelesaikan permasalahannya. Jadi ketika kamu dalam permasalahan dengan pasangan, yang selalu mencari solusi, yang selalu mengalah itu adalah diri kamu sendiri. Sehingga kamu berusaha keras untuk menghindari masalah di dalam hubungan asmara kamu di bulan Mei tahun 2020. Meskipun pada akhirnya kamu memang merasakan kebahagiaan dengan pasangan, tetapi tanggung jawab di dalam hubungan asmara kamu itu sangat besar sekali. Jadi seakan-akan intinya adalah kamu di bulan Mei tahun 2020 ini yang paling berusaha di dalam hubungan asmara kamu, atau istilahnya kamu yang paling berjuang di dalam hubungan asmara kamu. Meskipun pada akhirnya kamu bisa memberi lebih kepada pasangan kamu untuk bisa menciptakan situasi yang harmonis. Karena apa? Karena seorang Taurus di bulan Mei ini tidak ingin terjebak di dalam situasi yang membuat hubungan asmara seorang Taurus itu bermasalah. Maka dari itu di bulan Mei tahun 2020 ini seorang Taurus yang berusaha sendirian untuk bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang jauh dari masalah, hubungan yang selalu pengertian, meskipun terkadang itu semua tidak dihargai oleh pasangannya. Dan terkadang memang membuat seorang Taurus berpikir bertahan atau meninggalkan. Akan tetapi kalau saran saya, kamu harus tetap bertahan. Kenapa harus tetap bertahan? Karena dengan kamu bertahan, maka itu akan meminimalisasi adanya orang ketiga di dalam kehidupan asmara kamu. Karena di bulan Mei tahun 2020 akan ada orang ketiga yang sepertinya akan berusaha untuk merusak daripada hubungan asmara kamu. Jadi itu semua harus bisa kamu hindari. Tetap bertahan dengan pasanganmu, tetap ciptakan situasi yang kondusif dengan pasanganmu supaya apa? Supaya tidak tercipta munculnya orang ketiga atau poros ketiga di dalam kehidupan asmara kamu. Meskipun saya tadi katakan kamu yang berjuang sendirian, jadi kamu yang menahan luka, yang menahan beban, yang menahan setiap masalah, sehingga memang bisa dikatakan yang paling pusing di dalam hubungan asmara seorang Taurus kali ini adalah Taurus itu sendiri. Tetapi kamu jangan khawatir ketika memasuki pertengahan bulan Mei tahun 2020, semuanya akan berubah untuk menjadi indah. Kenapa saya katakan berubah menjadi indah? Pasangan kamu sudah mulai menyadari kesalahan-kesalahannya dan tidak segan lagi untuk meminta maaf dengan kamu. Nah, seharusnya di dalam hubungan asmara itu kan kita tidak usah gengsi yang namanya meminta maaf. Karena kalau kita gengsi untuk meminta maaf, maka dari hubungan asmara itu malah akan timbul permasalahan-permasalahan yang baru. Nah, ketika kamu sudah meminta maaf atau pasangan kamu sudah meminta maaf dan kamu memaafkan, usahakan permasalahan itu jangan diulangi lagi. Supaya apa? Tercipta kebahagiaan dalam kehidupan asmara kamu di bulan Mei tahun 2020. Nah, sekarang kita analisa dari awal bulan Mei tahun 2020. Di minggu pertama sepertinya memang ada permasalahan-permasalahan di dalam hubungan asmara seorang Taurus, yang dimana seorang Taurus berjuang sendirian di dalam hubungan asmara Taurus itu sendiri dengan pasangan. Kemudian memasuki minggu kedua, itu akan ada orang ketiga atau orang yang sepertinya tidak suka dengan hubungan asmara kamu. Nah, hal ini kalau tidak bisa kamu atasi, maka akan timbul situasi yang lebih parah lagi.
Nah, ketika itu bisa kamu atasi, maka di minggu ketiga memasuki bulan Mei tahun 2020 nanti, kamu akan menemui fase yang membahagiakan dengan pasangan, yaitu pasangan kamu mau mengakui kesalahan, pasangan kamu mau meminta maaf dan kamu memberi maaf, sehingga tercipta hubungan asmara yang lebih harmonis lagi. Dan untuk penutupan, di minggu terakhir bulan Mei, kalian berdua harus berusaha keras untuk menuju muara akhir hubungan kalian itu mau dibawa kemana. Mau dibawa menuju ke kebahagiaan yaitu menikah, atau mau digantungkan seperti ini saja. Jadi hal ini harus menjadi pokok utama dalam kehidupan asmara kamu seorang Taurus. Mau dibawa ke menuju pernikahan, atau lebih baik lagi, atau hubungan kamu malah digantung seperti ini terus-menerus. Oke? Nah, buat kamu yang jomblo bagaimana? Buat kamu yang jomblo, sepertinya kamu masih berada di dalam kebingungan untuk menentukan sikap, untuk menentukan arah kemana dan tujuan kamu. Karena memang saat ini kamu sedang dalam proses untuk memperbaiki diri dari berbagai sektor, terutama sektor keuangan dan sektor pekerjaan kamu yang memang masih kamu pikirkan. Nah, ketika hal ini belum bisa terwujud, kamu memang masih akan berada dalam situasi yang jomblo, karena jomblo itu bebas, ya kan? Ketika kamu menikmati kebebasan kamu, maka untuk mendapatkan pasangan itu memang agak sedikit tertunda. Walaupun kamu sudah tahu targetnya siapa, tetapi kamu masih bingung, masih ragu untuk bisa mengungkapkan perasaan kamu, karena perasaan kamu saat ini masih bisa kamu tahan dan kamu masih cenderung ingin menikmati kebebasan kamu daripada terburu-buru menentukan sikap, menentukan langkah untuk menjalin hubungan asmara yang baru dengan orang lain. Tetapi hal ini memang bagus sekali karena ketika kamu lebih fokus untuk memperbaiki diri kamu, maka hubungan asmara kamu nanti ketika kamu sudah menentukan siapa yang layak mendampingi kamu, maka kamu akan lebih membahagiakan. Karena memang sikap seorang Taurus ketika di dalam hubungan asmara, dia seperti kekanak-kanakan, manja tetapi dia setia. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu antisipasi dan harus bisa kamu syukuri. Tetapi untuk menemukan pasangannya itu saya sarankan usahakan jangan terlalu terburu-buru. Pastikan pasangan yang tepat yang bisa memahami kamu secara keseluruhan. Oke? Ini kalau dari sisi asmara. Kalau dari sisi keuangan di bulan Mei, di awal-awal it's okay. Bulan kelahiran, bulan ulang tahun, tidak masalah secara keuangan. Di minggu pertama sepertinya tidak ada permasalahan. Tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan karena di minggu pertama sepertinya keuangan kamu cukup lancar sekali. Akan tetapi nanti ketika memasuki minggu kedua, perlahan-lahan kamu sudah mulai menyadari meningkatnya kebutuhan-kebutuhan kamu, sehingga kamu memang harus menentukan keuangan kamu ini harus dipergunakan untuk apa gitu loh. Harus dipergunakan untuk kebutuhan yang mana terlebih dahulu. Jadi skala prioritas itu di minggu kedua harus segera ditentukan supaya nanti ketika memasuki minggu ketiga, beban tanggung jawab kamu secara keuangan itu tidak terlalu parah, tidak terlalu berlebihan. Nah, ketika memasuki minggu ketiga, beban keuangan kamu ini cukup berat. Maka dari itu, ketika kamu gagal untuk menentukan skala prioritas keuangan kamu, maka kamu akan timbul dalam suatu permasalahan. Dalam suatu permasalahan yang berkaitan erat dengan masalah finansial. Nah, permasalahan finansial ini akankah bertahan dengan kondisi seperti ini? Sepertinya masih akan tetap bertahan sampai dengan akhir Mei tahun 2020. Meskipun kamu menemukan solusinya, tetapi solusinya itu tidak berdampak signifikan di dalam kehidupan keuangan kamu. Jadi kalau dari sisi keuangan, minggu pertama, minggu kedua saya katakan cukup lancar, tetapi minggu ketiga dan minggu keempat akan ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan finansial. Maka dari itu di minggu ketiga dan di minggu keempat bulan Mei tahun 2020, kamu harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan sikap, dalam mengatur keuangan supaya tidak tercipta kehancuran di dalam kehidupan keuangan kamu. Oke? Asmara dan keuangan sudah. Kali ini kita membahas secara general. Secara general di sini ada kartu
the sun. Artinya kamu bisa menjadi pencerah bagi diri kamu sendiri, menjadi solusi bagi diri kamu sendiri, dan bahkan menjadi solusi daripada permasalahan orang lain. Akan tetapi kamu juga harus berhati-hati, antara logika dan perasaan kamu itu juga harus selaras. Kalau di hubungan asmara tadi, hati-hati ada orang ketiga. Di general kamu juga hati-hati dengan orang yang sepertinya berusaha untuk melukai kamu, sehingga kamu berada di dalam situasi yang pusing. Maka ketika kamu ada orang yang jahat dengan kamu, ada orang yang sepertinya berusaha untuk menyakiti kamu, kamu harus lebih bisa selektif lagi di dalam memilih pergaulan. Supaya apa? Supaya tidak tercipta suatu permasalahan yang cukup kompleks, permasalahan yang cukup menimbulkan permasalahan yang berlebihan di dalam kehidupan kamu. Di minggu pertama mungkin ada masalah dengan sekitar kamu, kemudian di minggu kedua sudah mulai membaik. Di situ ada kartu Ace of Pentacles berkaitan erat dengan rezeki, cukup baik sekali. Di minggu ketiga kamu melakukan berbagai kecerobohan. Nah, ketika kita komparasikan dengan keuangan tadi, sepertinya di minggu ketiga ini kesalahan dalam kondisi keuangan kamu adalah ketika kamu melakukan kecerobohan sehingga malah menimbulkan permasalahan yang kamu tidak tahu jalan solusinya, bertahan sampai dengan akhir Mei tahun 2020, sehingga kamu di akhir bulan Mei berada di dalam situasi yang cukup tertekan. Nah, ini adalah pembacaan kamu selama bulan Mei tahun 2020. Ada positifnya, jadikan itu sebagai referensi. Ada negatifnya, jadikan itu sebagai kehati-hatian. Dan semoga kamu menemukan kebahagiaan kamu di bulan Mei tahun 2020. Berhati-hati kondisi keuangan, berhati-hati dengan orang-orang di sekitar kamu. Dan meskipun kamu berjuang sendirian di dalam hubungan asmara, tetapi secara keseluruhan hubungan asmara kamu tidak terlalu menampakkan permasalahan yang cukup berarti di bulan Mei tahun 2020. Terima kasih sudah menyimak ramalan ini. Jangan lupa buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian untuk di subscribe channel Zodiak Harian, karena Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif, paling responsif daripada konsultasi, curhat, dan pertanyaan kalian semua. Kami ada di 3 sosial media dan menjadi satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di 3 sosial media: YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian, dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.